Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Nur Rahman dari jurusan Teknik Elektro Konsentrasi Software Engineering. Pada video ini saya akan mempresentasikan mengenai web server. Nah, untuk yang pertama, kita harus mengenali apa sih itu web server. Nah, web server adalah sebuah perangkat lunak yang berfungsi menerima permintaan HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser dan mengirimkan kembali hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk dokumen HTML. Web server yang dikenal diantaranya ada Microsoft Internet Information Service, dapat beroperasi di sistem perangkat Windows, sedangkan Apache merupakan web server antar platform. Kemudian, sejarah web server. Pada tahun 1889, tim besar Nestle mengajukan pada perusahaannya CERN, European Organization for Nuclear Research, sebuah proyek yang bertujuan untuk mempermudah pertukaran informasi antar para peneliti dengan menggunakan sistem hypertext. Pada tahun 1994, tim besar Nestle memutuskan untuk memberlakukan organisasi W3C untuk mengatur pengembangan lanjut dan atas teknologi-teknologi terkait lainnya, yaitu HTTP, HTML, dan lain-lain melalui proses standarisasi. Prinsip kerja web server. Secara sederhana, prinsip kerja web server ialah menerima permintaan yang berasal dari klien, kemudian mengirimkannya kembali dalam bentuk berkas kepada si klien tersebut. Nah, perangkat lunak pada web server terdapat di komputer server, di mana merupakan tempat penyimpanan data-data website. Di samping itu, komputer server membutuhkan akses internet agar dapat terhubung sehingga dapat diakses oleh klien. Kemudian, ketika klien atau browser melakukan permintaan data kepada web server, maka permintaan data tersebut akan dikemas pada TCP, kemudian akan dikirimkan ke alamat yang dibutuhkan, yaitu HTTP atau HTTPS, untuk ditampilkan kembali pada browser. Kemudian, bagaimana jika data yang diminta tidak ditemukan? Jika data yang diminta tidak ditemukan, maka web server secara otomatis akan menolak adanya permintaan tersebut dengan menampilkan notifikasi page not found atau error 404. Instalasi dan konfigurasi web server. Yang pertama, install Apache sebagai web server dan Linux. Kemudian setelah proses instalasi selesai, Apache dan Linux selesai, maka web server kita sudah berjalan. Nah, jika kita ingin mengubah tampilan default webpack utama web server kita, maka lakukan pengeditan pada file index.html yang terdapat pada direktori /var/www. Edit script pada yang ada dalam file tersebut. Anda dapat melakukan konfigurasi secara bebas pada file ini untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan keinginan Anda. Tergantung kreativitas Anda. Setelah selesai, simpan dengan Ctrl+X lalu Y dan Enter. Kemudian selanjutnya, restart konfigurasi web server dengan perintah /etc/init.d/apache2 restart. Kemudian kita akses kembali web server dengan menggunakan aplikasi web browser, links ke dikin.com. Setelah itu install paket PHP 5. Kemudian edit file info.php yang terdapat dalam direktori dan tambahkan script pada file info.php. Nah, setelah itu restart kembali hasil konfigurasi pada file Apache.
Kemudian uji akses ke PHP di server dengan web server dari PC client. Pada address bar ketikkan dikin.com/info.php. Kemudian install PHP 5 MSQL. Install juga paket MSQL Server. Kemudian setelah paket MSQL Server berhasil diinstal, muncul form pengisian password root. Untuk MSQL isikan password. Masukkan kembali password yang sama pada form konfirmasi. Selanjutnya kita akses dengan cara mengetikkan perintah MSQL root /datar p. Kemudian jika diminta, tunggu hingga proses instalasi selesai. Masukkan password saat instalasi MSQL Server sebelumnya. Kemudian install paket phpMyAdmin. Nah, yang pertama jika muncul pernyataan do you want to continue, maka ketikkan Y lalu enter untuk melanjutkan. Setelah itu akan muncul pilihan web server yang dimana akan dikonfigurasi pada phpMyAdmin. Pilih Apache 2. Kemudian restart Apache. Selanjutnya testing web server. Nah, melakukan testing PHP admin dengan membuka web browser dari PC client, ketikkan pada address bar dikin.com/phpMyAdmin. Pada menu login, masukkan user root dan password yang digunakan pada saat proses instalasi MSQL Server. Demikian presentasi yang saya dapat sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.